Hari ini kita ada asisten videografi, videographer. Jalan sama anak. Sama anak. Jadi gimana jalurnya? Langsung nanjak. Akhirnya kita sampai di pos 1 Bung Bulang. 38 menit. Ini aslinya kayak gini nih, ripuh. Biasanya kan nggak masuk in frame. Nah, aslinya gini nih, capek. Ini yang jarang kesut nih. Kadang sampai 170, 160 ini udah berhenti turun. Jantungnya yang bikin kita jalannya pelan. Ini nyamuknya banyak banget nih. Kita berhenti langsung nyamuknya banyak banget. Nyamuk tuh nih. Ini banyak banget ini. Gila. Wadah, wah. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami akan melakukan pendakian di gunung ke-7 atau gunung terakhir dari Seven Summit Bandung, yaitu Gunung Mandalawangi yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Seperti biasa, perjalanan kami mulai dari Bandung menuju ke base camp Gunung Mandalawangi yang berada di Kampung Pabrik RT 1 RW 18, Desa Mandalasari, Kadungora, Garut. Untuk kalian yang membawa kendaraan pribadi bisa menggunakan GPS atau GoMap dengan kata kunci Basecamp Gunung Mandalawangi. Untuk link titik koordinatnya bisa kalian cek di deskripsi. Sedangkan kondisi jalan menuju ke Basecamp kurang lebih seperti yang ada di video ini. Setibanya di Basecamp Gunung Mandalawangi, kami pun segera melakukan registrasi untuk pendakian tektok. Untuk biaya registrasi tektok maupun camping terbilang cukup murah, yaitu 10.000 per orang. Sedangkan untuk parkir mobil sebesar 10.000 dan parkir motor Rp5.000. Satu orang atau semuanya ditulis? Semuanya. Kalau yang di situ ada air? Di Toiletnya? yang di luar? Nah, ada. Berapa registrasi berapa? Jadi 10.000. Satu orang? Iya. 10.000. Kalau parkir mobil 10.000. 10.000. Ada parkir motor? Parkir motor 5.000. 5.000. TikTok camping sarwanya? Sami. Sami. 10.000. Mantap. Ini untuk petanya. Puncak 1. Kalau topnya yang mana? Puncak 3 ya? Topnya puncak 3. Ini untuk nomor kriunya ya di sini. Kriu. Di bawah aja. Ini ada aturannya. Berarti ada sinyal yang ke atas ya? Sinyal ada. Oh, ada Puncak sinyal. 1, puncak 2 masih ada. Oke.
Oke lor, selamat pagi. Kita udah ada di base camp Gunung Mandalawangi. Ini suasananya seperti ini. Macam kayak saung-saung asik juga ini. Ini lumayan terik. Di sana mataharinya muncul. Dan ini untuk base campnya. Tadi kita udah registrasi dan kita mau mulai start pendakian. Sekarang pukul 7.52. Di ketinggiannya belum muncul. Katanya sih tadi 700-an. Kita tungguin sebentar. Ini 789, 800 berarti ya, lumayan. 800 kita naik ke 1500, sekitar 700-an lah kita jalan. Oke, kita mulai pendakian. Saat ini kita berdua sama Pak Bucu, sama dulur kita Nicholas Saputra. Sekitar pukul 8 kurang sedikit, kami memulai pendakian menuju puncak 2 Gunung Mandalawangi yang berada di ketinggian sekitar 1643 mdpl. Di awal pendakian, jalur berupa jalan beton yang hanya cukup dilewati satu mobil saja. Oke, kita mulai pendakian ini. Kita keluar dari base camp ke jalan ini lagi, tadi yang jalan masuk. Itu Gunung Mandalawanginya ada di depan itu. Wah, asik kabut. Semua di atas cerah. Oh, ini warungnya. Ini ada warung ini, warung si emak ya. Kalau mau tadi ke toilet di sini. Beli apa tuh? Enggak ya? Ya udah. Udah kita jalan terus. Ya, sekali-kali masuk berdua. Hari ini kita ada asisten videografi, videographer. Lumayan. Kita jalan, akhirnya kita ketemu dengan jalan ini. Apa ini? Jalan Makadam. Di sini ada tulisannya nih. Tulisannya Gunung Mandalawangi. Pos 1,5 kilo, puncak 2 kilo, camp area 1,8. Oke, kita mulai ke sini. Jalan sama anak. Sama anak. Setelah melewati jalan beton, jalur mulai masuk ke trek pendakian berupa jalan tanah keras bercampur kerikil dengan medan yang mulai menanjak perlahan. Oh ya, di pendakian kali ini kami ditemani oleh teman pendaki bernama Nicholas yang juga akan membantu kami dalam pengambilan video. Jadi di video pendakian Gunung Mandalawangi ini, kami berdua akan banyak masuk frame. Dan juga sedikit banyak akan menampilkan suasana asli selama di jalur pendakian ini. Setelah melewati jalan yang lumayan lebar sampai dibelokan ke kanan, kita ambil jalan setapak yang berada di sebelah kiri. Dengan jalur pendakian masih berupa tanah menyusuri pinggiran sungai yang banyak dikelilingi pohon bambu. Ini di sebelah jalur. Ini bambunya pada patah. Tumbang gini gede-gede. Bahaya nih kalau pas badai berarti. Kenapa gak diambilnya? Dijual kan lumayan nih. Dari bawah tadi juga gini. Banyak banget ini. Kita lewat papringan terus. Pohon awi, pohon bambu. Hati-hati, kita nanjak terus gini.
Jadi gimana jalurnya? Langsung nanjak. Bentar lagi udah. Terbuka itu sebentar lagi. Setelah melewati trek yang relatif menanjak melewati pepohonan bambu, jalur pendakian pun berubah menjadi terbuka melewati kebun atau ladang warga. Itu berarti sebentar lagi akan sampai di pos 1. Ini kebakar di bawahnya. Ini keringatnya nih. Hasilnya. Sampai pos 1, itu pos 2 sana. Bung Bulang. Akhirnya kita sampai di pos 1 Bung Bulang. 38 menit. 850 meter di 932. 830. Silat. Lumayan. Gimana nih? Ini ya kagok kalau buat ngecamp. Itu kan bambunya udah pada tua-tua, kering sampai patah nih. Nanti naik sana, istirahat sebentar. Di pos 1 kami sempat istirahat sebentar lalu kembali meneruskan perjalanan menuju ke pos 2. Jalur pendakian menuju pos 2 ini bisa dikatakan full terbuka melewati ladang warga dengan trek yang makin lama makin menanjak. Meski saat ini masih cukup pagi, namun terik matahari cukup menyengat kulit yang membuat kami cepat berkeringat dan cepat lelah. Ini aslinya kayak gini nih, ripuh. Biasanya kan nggak masuk in frame. Nah, aslinya gini nih, capek. Itu puncaknya di sana, di atas. Semangat gunung terakhir, Seven Summit Bandung. Kemana ini? Lubuk, ini ada persimpangan. Puncak ke atas. Ini ada perempatan ini. Perempatan. Ini ada tulisannya, tapi tulisannya ke sini. Puncak pos 2 ke atas. Jangan ke kiri, kita lurus aja ke atas.
Dari perempatan sebenarnya bisa juga mengambil arah kiri yang lebih landai namun sedikit memutar. Di jalur tersebut juga terdapat sumber air bersih atau mata air yang bisa dimanfaatkan pendaki untuk minum atau keperluan memasak. Sedangkan jalur lurus seperti yang kami lewati ini jauh lebih menanjak namun lebih memangkas jarak. Ini kita sampai di persimpangan. Ini nih. Kalau ke kiri air bersih. Kayaknya tadi yang sana muter sini. Ini air bersih di sini. Arah sana 150. Area pos area camp di sini. Kita ke sana. Duh. Ini terik panas dari arah timur. Sinar matahari pagi. Terik lah. Setelah sampai di ujung tanjakan berupa pertigaan, jalur pun berubah lebih landai ke arah kanan sampai bertemu pos 2 yang juga merupakan area camping Gunung Mandalawangi. Sejuk. Kita sampai di pos 2 ini sejam 26 menit 11.30 sekilo 1,75 kilo jam 9.19. Ini area campnya, camp area yang ke sana aja mah, istirahat sana. Ini kena panas ini. Ya udah. Ini pas area camp pos 2 di sini. Ini ada percabangan. Kalau turun nggak tahu kemana. Kita ke sini nih. Selamat datang di kawasan hutan konservasi Gunung Mandalawangi, arah puncak itu sana. Ke atas. Di pos 2 ini kami istirahat lumayan lama. Paparan terik sinar matahari di sepanjang jalur yang nyaris full terbuka dari pos 1 benar-benar menguras tenaga. Ditambah lagi kondisi fisik suami saat itu sedang tidak dalam keadaan fit. Itu sebab pendakian kali ini terasa lebih effort dan lebih lama. Oke, kita jalan lagi nih, kita mager benar-benar ngantuk. Kita jalan lagi ke atas sana. Yuk kita pelan-pelan lagi yuk. Mager ngantuk. Ih, apalagi tadi kalau bawa nesting ya. Ngopi-ngopi. Area pos 2 ini merupakan spot terbaik dan favorit untuk mendirikan tenda atau camping. Selain dekat dengan sumber air bersih, di area ini juga sangat rekomen untuk menikmati view cantik kota Garut dan sunrise. Untuk summit ke puncak 1 atau 2 juga masih cukup ideal atau tidak terlalu jauh. Banyak ranting daun nih. Daun kering. Oh, ini area campnya nih. Ini area camp nih. Asik ini. Oh, tapi kecil. Itu ada toiletnya. Toilet. Tanpa air. Tapi asik tuh. Pos 2 ini juga merupakan pintu rimba atau batas hutan dengan ladang warga. Di jalur ini jauh lebih rindang dan sejuk karena tertutup oleh lebatnya pepohonan di sepanjang jalur menuju pos 3. Di awal jalur pendakian dari pos 2, trek masih berupa tanah yang lumayan empuk karena banyak tertutup oleh daun pohon pinus yang sudah mengering. Meski treknya makin menanjak terjal, setidaknya udah sedikit terhindar dari paparan sinar matahari yang menyengat. Nyamuknya banyak pisan. Marah nyamuknya, oi. Harus bawa autan nih. Wah, ini kalau camping gimana? Banyak nyamuknya. Awalnya memang membuat kami sedikit lega karena satu masalah sudah terlewatkan.
Namun ternyata masalah lain muncul, yaitu serangan nyamuk yang cukup banyak dan menyebalkan. Ini nyamuknya banyak banget nih. Kita berhenti langsung nyamuknya banyak banget. Nih, gak kelihatan di kamera. Banyak nyamuk nih. Ini mah bukan terik, terjal dan nyamuk. Nyamuknya pesta. Ini yang jarang kesut nih. Kadang sampai 170, 160 ini udah berhenti turun. Jantungnya yang bikin kita jalannya pelan dan lama. Banyak banget nyamuk tuh nih. Ini banyak banget ini. Gila. Bener sih pakai lengan panjang sama celana panjang. Kita kalau pakai panjang-panjang teh ngapa? Jadi kita terpaksa pakai, bukan terpaksa, emang nyamannya pakai pendek. Nah ini di sini ada tandanya tuh belok ke kiri. Kita sampai di macam pertigaan kecil ya. Dari sini nggak ada jalan. Nggak ada ya. Itu arahnya ke sana. Oh ya, ini si jatuh kena kepala. Setelah sampai di ujung tanjakan, jalur berbelok ke kiri dengan trek berubah menjadi landai sampai bertemu pertigaan kecil yang terdapat petunjuk arah ke atas. Waduh, Mas, nyamuknya banyak banget di belakang. Itu dia. Setelah landai ke kiri, kita ketemu tanjakan bimbang pos 3 ya. Ada kapan petunjuknya itu? Suara apa itu? Oh, suara sen. Ini. Itu ke sana itu kita naik. Petunjuknya. Ini tanjakan bimbang. Kayaknya tanjakan bimbang. Berarti ini tadi landai itu disuruh kita siapin tenaga. Iya. Udah kayak gabus. Selepas pertigaan di jalur landai, trek berubah kembali menanjak, bahkan makin terjal dari sebelumnya. Pepohonan pinus pun berangsur mulai berkurang dan berubah menjadi pepohonan bambu yang cukup lebat. Pohon bambu sih, pohon bambu dan nyamuk. Jalur yang hampir full tertutup oleh daun bambu yang kering menjadi tantangan tersendiri di trek ini. Sesekali kami sempat terpeleset karena menginjak daun kering tersebut. Untungnya di beberapa titik juga terdapat tali yang cukup membantu untuk menjaga keseimbangan dan melewati trek yang cukup terjal. Nggak kelihatan nih jalannya. Wah, ini kayak licin nih daun-daunnya. Aja lagi. Bang kuat ya. Pos 3 tanjakan bimbang.
Ternyata baru sampai tanjakan ini. Sampai ini. Kita sampai di pos 3. Ini. Mantap, 2 jam 43 menit. Gila. 269 1354. Baru sampai di pos 3. Istirahat dulu. Tadi kata Amangnya 2,5 jam. Gimana? Niko mah dia nggak ngas-ngosan. Ada keringet-keringet juga. Keringet juga. Tuh tiap ada pos kita mager. Bener capek banget nih. Tahu fisiknya lagi nggak fit. Ini kita istirahat segini nih, kita mulai jalan pelan-pelan lagi yuk. Emang dari tadi lari, Pak. Pelan-pelan terus. Dari tadi juga jeremet dah. Setelah pos 3, jalur pendakian makin cukup menanjak terjal sampai di puncak 1. Di jalur ini lebih banyak tali yang bakal membantu pendakian, karena memang lebih banyak terdapat tanjakan dengan kemiringan yang cukup tajam dari trek-trek sebelumnya. Yo, jalan. Gak terlalu bantu sih. Bantu ya. Itu tali. Makin ke atas jalur makin terbuka. Atap tajuk hutan pun mulai memendek. Itu berarti sebentar lagi akan sampai ke area puncak 1. Oh ya, Gunung Mandalawangi ini memiliki 4 puncak. Namun kali ini kami hanya akan mendaki sampai ke puncak 2 saja. Karena selain butuh tenaga dan waktu yang lebih lama, bekal logistik kami pun juga mulai menipis, terutama persediaan air untuk minum. Waduh, wah. Tanah. Ambrol. Waduh, kena Mas. Enggak, pecah dah. Pecah. Ketarik yang bawah. Puncak 1 ya. 175 tuh detak jantungnya. Ini nih. Parah. Kurang tidur mah gini. Gorengan nih. Berat badannya nih kayaknya Januari yuk diet. Resolusi 2024. Wacana. Dikit lagi kita sampai nih. Jangan panas lah please. Ini kita
cepet banget minumnya. Oh, ini mau puncak. Puncak 1 akhirnya. 1534. Sampai puncak 1. 3 jam 24. 3 jam dong. Baru puncak 1. Baru puncak 1 ini. 3 jam 24. 3 kilo, 05. 1486. Lumayan bedanya. Ini ada view-nya tapi kabut. Kabut panas. Hah? Itu camp di sana. Ini area pos 1-nya. Asik sih. Asik nih. Kita kesini ya, ngadem sini nih. Dilarang mendirikan camp di area puncak, nggak boleh di situ, berarti di sini nih. Nah ini adem enak. Oke. Ini sejuk ini. Nanti kita masih ke sana pos 4 sama puncak 2. Mantap, mantap, mantap. Gimana Nick? Mantap tanjakannya. Mantap. Aduh, luar biasa. Ini nih, kita istirahat lama di sini di puncak 1. Sekarang jam 11.43. Sudah 3 jam 50 ini. Kita mau lanjut lagi menuju ke ini 14.86. Itu 15 ya? Lumayan jauh. Kita lanjut lagi yuk. Jalan yuk. Jalan nih. Dari puncak 1 kita lurus terus ke sini nih. Agak turun. Sekitar naiknya sekitar 100-an lagi. Wah, suaranya asik ini. Di sini udah nggak banyak nyamuk ya. Tadi di bawah nyamuknya banyak banget. Gigitin lah, tapi nggak terlalu ini. Soalnya kulit saya kan kulit badak. Dari puncak 1, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak 2, melewati jalur yang awalnya sedikit menurun dengan trek tanah penuh dengan serasah dan vegetasi cukup lebat di sebelah kanan kiri jalur. Bagus ya, rimbun gini. Puncak 2, 10 menit. 10 menit bamu. Ini jalannya kayak nggak nampak tapi untung ini ada petunjuknya ini. Dan apakah itu puncaknya? Lumayan tinggi ya. Orang tadi kita naik 32 jangan sama-sama. Ini 100. Oke lah, siap. Tuntaskan sampai puncak 2. Jangan sembarangan. Apa itu? Jangan ngomong sembarangan. Siap. Apalagi ngomongin mantan, asik. 1.800 sama hidropompos 1 Oh. berduaan. Pendek sih. Saya udah sampai di pos 4. Mati ya? Enggak. Sini. Di pos 4. Sebentar sih. Pendek ya. Tuh. Berapa menit tadi? Bagus lah. Kayaknya gimana gitu. Yuk kita jalan lagi pelan-pelan. Habis panjang banget. Udah. Ini. Tuh habis mager. Susah. Berat lagi ya. Berbeda dengan trek dari puncak 1 menuju pos 4 yang relatif turun dan landai. Medan pendakian menuju ke puncak 2 benar-benar full menanjak terjal.
akhirnya. Oh itu. Nah itu. Ya, sana mah. Ayo, akhirnya kita sampai luar biawak. 1643 ke puncak 2 ini. Kanjeng Mami leh deh. Sampai di puncak 2 4 jam 20. Lama banget. 3,7 kilo 1582 ini 12.13. Oke, kita sampai. Ini suasananya seperti ini. Kita istirahat, makan. Cari yang ini itu gimana ya? Itu ada kursinya juga. Sini ada kursinya nih. Mantap. Itu puncak berapa ya? Kok di sana ya? Ke sana gitu puncak 3. Iya, puncak 3 ke sana. Jauh banget. Gila. Jauh banget itu. Terus puncak 4 tuh. Lintas mah oke lah, kalau lintas kan sekalian turun. Kalau nggak lintas mah wah. Balik laginya itu. Soalnya ini kita dari sana, terus ini kita belok tajam ke sana nih. Oke, pas ini kita istirahat, cuci tangan. Kita mau makan apa ini Mbak Bujo? Seperti biasa, makanan yang ternyaman tuh adalah ayam penyet. Ayam penyet. Sambelnya sih nggak ada lawan. Itu beli di mana Pak ya? Sebenarnya bikin bisa, cuman kan waktunya kan. Ayam penyet Surabaya. Oh, Cibabat. emang udah buka? Cibabat kan Malam. belinya malam. Oh, belinya malam. Belinya malam dong. Mantap ini. Tapi masih kuat buat besoknya. Kuat. Setelah pendakian yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kami di puncak 2 Gunung Mandalawangi. Niatnya mau langsung take video menggunakan drone, tapi ternyata HP untuk remote-nya nggak ke bawah. Akhirnya kami segera istirahat dan makan siang sebelum kembali turun menuju base camp. Nah, demikian pendakian kami di Gunung Mandalawangi yang merupakan puncak terakhir dari Seven Summit Bandung. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video pendakian kami berikutnya. Bye-bye.